Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mardiana Pasaribu. NPM saya 18150054. Dosen pengampu saya, Ibu Nur Hidayah Fitriah Nasution MPD. Baiklah, saya akan membacakan resume saya mengenai supervisi dan administrasi dalam pendidikan. A. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi dalam bahasa Indonesia, kata administrasi itu sendiri merupakan serapan dalam bahasa Belanda. Administrate yang bersifat terbatas dan hanya menyangkut sebagian kecil dari pengertian yang sebenarnya. Dimaksudkan ialah ketatausahaan yang diartikan sebagai kegiatan penyusun keterangan-keterangan. Secara sistematis dan pendataan secara tertulis semua kegiatan yang ditujukan dengan maksud memperoleh suatu istirahat dalam keseluruhan dan dalam hubungannya yang sama. Administrasi pendidikan adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Luther Pulitz yang mendefinisikan bahwa administrasi sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber berupa manusia atau tenaga kerja dan material untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan administrasi pendidikan. Menurut Endang Satuddin As-Sanhri pada tahun 1993, tujuan administrasi pendidikan harus memiliki dua ciri penting, yaitu yang pertama, bersifat stasioner, artinya telah tercapai bukan dalam kondisi yang masih dikejar atau diangan-angankan. Oleh sebab itu, dalam membangun tujuan harus digunakan kalimat tercapai. Yang kedua, semua yang telah dicapai sesuai dengan yang dimaksud, tidak menyimpang dari harapan. Demikian pula dengan tujuan administrasi pendidikan. Stasioner dalam kajian administrasi pendidikan dimaksudkan untuk mencapai target yang dimaksudkan. Apabila administrasi pendidikan berprinsip pada prinsip efisien pengutamaan tugas pengelolaan, prinsip kerjasama, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip pendidikan sumber hidup, dan prinsip kerjasama, tujuan administrasi pendidikan pun diarahkan pada semua hal tersebut. Sergevani dan Charver 1975 menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kemampuan menyelesaikan diri atau adaptiveness, yang keempat, kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Secara khusus, administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajarannya berlangsung dengan baik, sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan administrasi pendidikan adalah yang pertama, supaya anak-anak tamatan sekolah memiliki pengetahuan dan pengertian dasar mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia Pancasila sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 4 1973 dan berbuat selaras dengan pengertian itu. Supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki salah satu keterampilan atau kecakapan khusus yang merupakan bekal hidupnya dalam masyarakat.
dan dengan demikian dapat berdiri sendiri serta menyumbangkan kecakapannya bagi pembangunan masyarakat berPancasila. Yang ketiga, supaya anak-anak tamatan sekolah memiliki dasar-dasar ilmu, pengetahuan yang kokoh, serta keterampilan untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. C. Pentingnya administrasi pendidikan. Tujuan pendidikan bisa tercapai didukung administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan menyangkut semua materi, personil guru, perencanaan kerjasama, kepemimpinan kurikulum, dan kesesuaian serta lainnya. Semua itu memungkinkan untuk dikelola secara baik sehingga terlaksana proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanpa administrasi pendidikan yang baik dan kepemimpinan yang tegas, mustahil akan tercapai tujuan yang diinginkan. Administrasi pendidikan adalah sebuah kegiatan pendokumentasian atau pencatatan kegiatan sekolah agar tersusun rapi dan mudah untuk dibaca. Hal ini memudahkan untuk keperluan evaluasi dan monitoring suatu kegiatan. Juga memudahkan untuk melaporkan kegiatan tertentu, misalnya dalam administrasi kurikulum, kegiatan pencatatan, absen kelas, pembagian jam mengajar guru, penilaian rapor sangat penting dilakukan. Fungsi atau proses administrasi pendidikan. Setelah mengetahui sedikit tentang pengertian administrasi pendidikan, maka pada bagian ini akan dikemukakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi atau pengawasan pembiayaan, dan evakuasi. Semua fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan secara erat antara satu dan yang lainnya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dalam kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan adalah menentukan atau memutuskan tujuan yang hendak dicapai, mengidentifikasi masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, menghimpun data dan informasi yang diperluaskan, menentukan tahapan-tahapan kegiatan, merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana tahapan pekerjaan dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jaringan kegiatan yang meliputi pengolahan personal, sarana, distribusi tugas tanggung jawab, dan wewenang yang bertujuan sebagai suatu badan pengolahan maka diperlukan. Yang pertama, mengidentifikasi serta menggolong-golongkan tugas dan tanggung jawab, menentukan dan mendistribusi ketenangan tugas dan tanggung jawab dan wewenang, merumuskan aturan dalam hubungan kerja, adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota. Yang ketiga, koordinasi atau koordinatif. Adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasian dan seorang pemimpin. Dengan koordinasi yang baik dapat dihindar kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpang siuran dalam tindakan. Koordinasi dipimpin oleh seorang koordinator yang berfungsi sebagai stabilisator antara berbagai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin tercapainya relevansi, efisiensi, dan efektivitas kerja. Yang keempat, komunikasi atau communication. Fungsi komunikasi dalam administrasi juga merupakan fungsi yang sangat penting. Di dalam kegiatan diperlukan adanya motivasi, terutama motivasi intrinsik. Oleh karena itu, pemberian motivasi dan komunikasi hendaknya memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut. 1. Adanya keinginan untuk berhasil. 2. Adanya kejelasan tentang apa yang hendak dikomunikasikan. 3. Adanya keyakinan bahwa perubahan yang dianjurkan membawakan hasil positif. 4. Adanya keinginan untuk menentukan, menolak atau menerima apa yang dikomunikasikan, yang dianjurkan, dan sebagainya. Yang kelima, supervisi atau pengawasan. Supervisi atau pengawasan menerapkan fungsi organik administrasi dalam manajemen. Pengawas bertanggung jawab terhadap efektivitas dan seluruh program. Oleh sebab itu, para pengawas atau supervisor harus meneliti atau tidak punya kondisi-kondisi akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan.
Dengan demikian, fungsi supervisi yang terpenting adalah menentukan kondisi-kondisi apakah yang diperlukan, memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang diperlukan itu. Yang keenam, kepegawaian atau staffing. Agak berbeda dengan fungsi-fungsi administrasi yang telah dibicarakan. Dalam kepegawaian, yang menjadi titipan kepentingan ialah personal itu sendiri. Aktivitas dilakukan kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personel. Angka 7, pembiayaan atau budgeting. Ibarat bensin bagi sebuah kendaraan, mobil atau sepeda motor, demikian pentingnya biaya atau pembiayaan bagi setiap organisasi. Masalah pembiayaan ini harus mulai dipikirkan sejak pembuatan, planning sampai pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan ini ialah perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan, dari mana dan bagaimana biaya itu diperlukan ataupun diusahakan, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan melaksanakannya, dan bagaimana membuka dan bertanggung jawabnya. Baiklah, demikian resume saya mengenai supervisi dan administrasi pendidikan. Selamat pagi.